Tas segini, tadi ya, segini. Jauh-jauh. Biasanya kalau saat ini dia akan bilang dari KRI. Tas segini tuh. Aku punya Ustaz. Royal Muhammadiyah Institute of Technology. Insyaallah. Ya. Siap ya, wis saya serahkan dulu Ustaz. Loh, betulan pas kan langsung. Ya, langsung terbaca sendiri. Ya, kemudian Ustaz Endro lihat Mas dari Royal Muhammadiyah Institute of Technology. Saya serahkan kepada beliau menjelaskan kenapa kok namanya begitu. Terima kasih Mas. Berarti Mas Budi masih sendiri. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyurul muslimin rahimakumullah, pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan subhanallah, ini pertama kali saya datang ke surau kita dan ternyata luar biasa ya, besar sekali. Dan subhanallah pula ini nampaknya saya juga pertama kali bertemu dengan banyak teman-teman di sini ya. Ada sih yang sudah bertemu kawan lama ya, Om Lukas ya, sudah kenal sebelumnya ya. Mas Arif, Mas Erwin. Yang belum kenal mungkin langsung bisa saya kenalkan nama saya Endro, begitu ya, Mas Maka. Kemudian saya studi di RMIT, Royal Muhammadiyah Institute of Technology. Alhamdulillah banyak lembaga yang berafiliasi dengan organisasi Islam di sini. Monas sudah Muhammadiyah Nasional, NU ya, Unimed, Universitas Muhammadiyah Melbourne. Bahkan di State Line NU ya, Akademi Nahdlatul Ulama. Kemudian saya di Jogja, nah itu saya di Jogja ngajar di UMI Bapak Ibu, ngajar di UMI, kita semua Muhammadiyah Yogyakarta. Tinggal saya itu tidak jauh dari lapas yang diserang oleh Kopassus, singkatannya apa Mas ini? Koperasi Pabrik Susu. Itu saya sekitar 1 kilometer dari sana. Kemudian S2 saya di Adelaide, alhamdulillah USA. Itu sama dengan Mas Erwin, Universitas Islam South Australia. USA. Jadi Mas Erwin itu juga dulu dari USA, jadi kita satu alma mater. Masyaallah muslimin rahimahullah, mengapa kita harus mengucapkan syukur? Karena dengan syukur kita kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambah ya, dan kita akan terhindar dari siksa Allah yang pedih. Baik, ta'idana rabbukum la'in syakartum la'adzidanakum wa la'in syakartum inna 'adzabillahi syadid. Sehat semua, ini harus kita syukuri ya. Sehat apa? Oke, Mas Febri, sehat. Kalau cuma paru nggak usah komplain ya, oke. Komplikasi paru dan das kurang itu nggak usah komplain ya, itu kan penyakit kondiso biasanya. Itu tidak usah komplain. Ada panu, kalau di Jawa itu pakai akhiratan itu panu, kudikan, dasem, sudukan, tindilan, ya kan? Itu penyakit bisa, itu tidak berbahaya, kita syukuri. Apalagi tinggal di Australia menjadi PR, itu harus kita syukuri. Karena subhanallah ya, saya merasakan kehidupan di sini itu luar biasa. Kehidupannya dengan fasilitas pendidikan yang memadai, kemudian fasilitas yang memadai, dan pada saat yang bersama bisa pula mengakomodasi kebutuhan spiritual. Dengan perkumpulan-perkumpulan semacam ini kan kebutuhan spiritualnya terakomodasi. Betul? Ya. Kalau itu di Indonesia juga, alhamdulillah juga. Indonesia sekarang baru panen besar. KPK panen koruptor, ya. Polisi panen teroris,
doa bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Allahumma amin. Yang wajahnya ganteng-ganteng ini ya, walaupun sudah berkeluarga kayak Mas Erwin ini masih baby face. Baby face. Kalau dari jauh baby face ya, kalau dari dekat baby ngepet. Jadi yang kurang ganteng ya, harus alhamdulillah juga syukur kita kepada Allah ya, karena dikasih kesehatan, kelengkapan sense kita, anggota badan kita ya. Ya, yang kurang cantik ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, sudah bisa mendapatkan suami ya. Siapa ibu-ibu yang tidak berbahagia mendapatkan suami seperti Pak Lukas ini ya? Ya, ganteng sekali ya. Ikan yang benar-benar. Nah, kita coba. Masyhur muslimin rahimahullah, pada hari ini kita akan bicara masalah manajemen waktu ya. Karena waktu itu luar biasa. Waktu itu adalah sebuah karunia dari Allah yang luar biasa. Dan pertanyaannya adalah kenapa kita kok berbicara masalah waktu? Kenapa kita bicara masalah waktu? Kira-kira kenapa, Pak? Karena kita hidup ini tidak lepas dari waktu. Bahasanya Buddhis kan. Pak, namanya Pak siapa? Acep. Sulastri. Pak Acep, kenapa kita berbicara masalah waktu, Pak? Ya, karena Apa pentingnya waktu bagi seorang mukmin? karena kita terbatas oleh waktu ya, hidup ada batasnya, terbatas oleh waktu. Karena hidup ada batasnya, ya luar biasa. Ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Begitu sabda Rasulullah. Sabda ini sebetulnya mengacu pada betapa terbatasnya waktu, limited times given by God to us, to all human beings. Sangat terbatas sekali. Ya. Kalau di Indonesia rata-rata tingkat harapan hidup itu berapa tahun, Bu? Di Indonesia rata-rata tahu nggak? Mas Abi tahu nggak tingkat harapan hidup? 40. Ya banget. Harapan hidup di Indonesia itu 60 tahun. Dan tertingginya itu di Jogja. Di Jogja, karena Jogja itu hidupannya kan slow ya, aman, tentram ya, dan terendah di Jakarta. Oke, karena tegang terus ya, siang tegang, malam tegang, esok tegang ya, siang ya, jadi ketegangan itu tinggi, tingkat stres tinggi. Kalau di Jogja itu 60 tahun, dan itu menjadi tertinggi, 60 lebih kalau di Jogja. Tapi kalau di rata-rata di Indonesia itu 60 tahun. Ya, kalau di Australia itu 80 tahun. Oh, protes ya, di Australia karena bersih sekali ya. Kemudian tidak banyak penyakit yang muncul. Jadi hidup kita sangat terbatas sekali. Ada yang masih anak-anak sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang remaja dipanggil Allah. 40 tahun ya. Uji kemarin, uji ya. Dan gak nyangka kan kalau dia akan meninggal dalam umur 40 tahun. Gak nyangka ketika naik motor kemudian dipanggil oleh Allah dengan cara menabrak pohon, gitu ya. Jadi kita bisa kapan-kapan dipanggil oleh Allah. Betapa waktu sangat terbatas sekali. Maka ini bisa jadi introspeksi bagi kita bahwa kita harus, selamat datang Pak Di Total. Saya selalu gembira sekali melihat Pak Di Total ini karena wajahnya terang-terangnya selalu senyum terus, luar biasa. Sampai mana tadi? Pak Di Total ya. Jadi ada yang kemudian, waduh, saya takut sekali ya kalau kemudian dipanggil oleh Allah dalam keadaan tidak siap ya. Nah ini jadi introspeksi bagi kita semua ya. Ada yang takut sekali karena banyaknya kecelakaan pesawat ya, kemudian tidak mau naik pesawat ya. Padahal ada yang mati kejatuhan pesawat ya, rumahnya terbakar. Kemudian ada yang matinya sederhana ya, makan bakso mati ya, sederhana.
karena cendolnya itu tertelan. Sederhana. Ada kejatuhan ayam mati, ya, ayamnya satu truk. Maka pandangan Islam tentang waktu itu luar biasa. Islam sangat mementingkan pentingnya waktu. Kita bisa melihat beberapa ayat dan banyak ayat yang berbicara tentang waktu. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi siang, cahaya siang. Kemudian ada lagi wannahari idza tajalla, demi siang apabila memperlihatkan cahaya. Wadduha, demi waktu. Wal 'ashr. Jadi banyak sekali di dalam ayat-ayat yang menyebut tentang pentingnya waktu. Allah berkali-kali juga bersumpah demi waktu. Jadi waktu adalah satu hal yang sangat penting yang dibicarakan di dalam kitab suci, yang dibicarakan di dalam Islam. Ya. Pak Tito tahu, suara saya agak berat, ya, karena agak flu, tapi malah bagus ya. Jadi dilanjut untuk tes, oke, dipecet. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ajak Bapak Ibu untuk merenungkan, ya, sebuah tamsil, ya, sebuah ibarat, ya, tentang rekening bank waktu. Sebelumnya, itu dipecet, ya, tadi dipecet ya, rekening bank waktu. Itu hyperlink. Diadakan, dipesanin dulu. Ini, dipesanin dulu, Pak. Oke, terus diarahkan situ. Berat, Bu. Oke. Bank account of life. Oke, lanjut, Pak. Imagine there is a bank that credits you account each morning with $86.000. Bayangkan Bapak Ibu, suatu hari, tiap hari kita diberikan rekening bank sebanyak 86.400. It carries over the balance from day to day. Every evening, deletes whatever part of balance you fail to use during the day. Anda dikasih 86.400. Kemudian dikatakan kepada Anda, ini tolong digunakan, tetapi kalau tidak digunakan, ini akan hangus. Jadi tafsirnya adalah seperti itu. What would you do? Saya tanyakan, nanti saya tanyakan kepada beberapa teman kita, apa yang akan Anda kerjakan, Pak, kalau mendapatkan $86.400 per hari? Apa yang akan dikerjakan? Apa yang akan Bapak manfaatkan? Belanja apa misalnya? Ya, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Ya. Apa yang akan dimanfaatkan, Pak? Pak. Sedekah luar biasa. Apa yang akan dimanfaatkan? Poligami. Jangan bicara poligami, ya. Ada istri-istri kita. Biasanya ibu-ibu protes kalau kita bicara masalah poligami. Saya sendiri tidak setuju, Mas, ya, punya 2 istri, ya. Kalau 4 setuju. Kalah sama ayat subur, ya. Jadi untuk sedekah, untuk dibelanjakan. Oke. Untuk apa lagi, Mas? Oke. Bu, untuk apa, Bu Toto? Oh, hayal. Oke. Ini kan kita judulnya beradik-adik, ya kan? Kita beradik-adik. Ya. Insya Allah ketika kita ada tamsil, kita diberikan sebuah rekening dengan isinya 86.400. Yang akan kita lakukan adalah kita menginvestasikan itu, ya. Bisa didirikan rumah, bisa sedekah, bisa haji, bisa melihara anak-anaknya, kemudian bisa mendirikan perusahaan dan sebagainya. Oke. Nah, demikian juga sebetulnya, lanjut, Bro. Each of us has such a bank, its name time. Kita sebetulnya juga memiliki rekening, ya, yang tiap harinya diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu namanya waktu, rekening waktu. Every morning it credits you with
86.400 detik. Oke, 86.400 detik. Next, every night it writes off as lost whatever days you have failed to invest to good purpose. Jadi kalau kita manfaatkan, ini akan menjadi invest bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita gagal memanfaatkan 86.400, itu hilang, malamnya akan dihapus, dan paginya akan diberikan oleh Allah lagi 86.400. Okay. It carries over no balance. Next, it's lost, no overdraft. Each day it opens a new account for you. Next, each night it burns the remains of the day. If you fail to use the day's deposits, the loss is yours. Kalau kita gagal manfaatkan waktu, maka kerugian akan ditanggung oleh kita. Jadi ini hanya tafsir, ya. Kau udah sama sekali yang bocor. 60.400 dolar. Okay. There is no going back. Okay. Escape on tugas. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waktu begitu terbatas. Renungkan jika dunia telah dikubur, kita silsilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Ini adalah keterbatasan waktu. Kita lihat. Teori kiamat terbaru adalah bahwa bumi akan kejatuhan benda angkasa bernama asteroid. Ini hanya gambaran Bapak Ibu bahwa dunia itu tidak kekal. Dunia itu adalah fana. Ini Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Ini menunjukkan bahwa konsep Islam tentang keterbatasan dunia itu sangat jelas digambarkan oleh Quran, ya, dengan konsep kiamat, ya. Saya dulu pernah berdebat dengan seorang pendeta dari Jehovah's Witness, ya, yang mengatakan bahwa dunia ini tidak akan berakhir, akan kekal selamanya. Karena ada salah satu ayat di Injil yang mengatakan bahwa dunia ini akan kekal, ya. Dan ini secara ilmiah akan kontradiktif sekali, ya. Saya kemudian menunjukkan ayat di Quran yang menunjukkan tentang tidak kekalnya dunia dengan ayat kiamat seperti tadi. Dan saya juga menunjukkan satu buku ilmiah bahwa matahari, ya, itu suatu saat akan meledak karena sudah kehabisan energi yang disebut dengan supernova.
supernova dan akan menjadi bintang mati yang disebut dengan apa mas? Mas ini? Fisikanya black hole. Oke. Bintang mati ya. Nah, Islam mengabarkan dengan jelas bahwa waktu yang diberikan oleh Allah itu sangat terbatas sekali. Umur kita, kemudian usia dunia kita, ya, dan ini bisa menjadikan kita sebetulnya untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan yang kita jalankan, ya. Nah, manajemen waktu yang diajarkan oleh Islam itu ada beberapa prinsip, ya. Yang pertama, prinsip satu adalah dahulukan yang penting. Dahulukan yang penting. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi seorang mukmin yang luar biasa itu jika dia bisa menghindarkan diri dari al-laghwa. Jadi al-laghwa itu bisa dalam arti perkataan yang tidak berguna, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani, kata Rasulullah. Salah satu kemuliaan dari Islam dan orang-orang mukmin itu adalah jika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Omongan-omongannya tidak berguna ditinggalkan. Kemudian kegiatan-kegiatannya yang tidak berguna ditinggalkan. Amalan-amalan yang not useful itu ditinggalkan. Ini adalah ciri-ciri mukmin. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kemudian Islam juga memperkenalkan metode al-ashr untuk menetapkan skala prioritas. Sebagai mukmin yang efisien, yang efektif, kita dituntut untuk mampu melakukan skala prioritas di dalam kegiatan dan kehidupan kita sehari-hari. Wal-ashr, demi waktu, ya. Firman Allah dalam surat Al-Ashr, anjur, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita semua ini dalam keadaan rugi, ya. Itu statement dari Allah. Tentu ini ada perkecualian-perkecualian, dan perkecualian-perkecualian inilah yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam ayat selanjutnya. Itu adalah orang-orang yang mampu membuat skala prioritas. Prioritas apa yang harus kita buat, yang harus kita ciptakan untuk jadi seorang muslim yang efektif dan efisien. Coba lanjut Bu. Nah, ada satu kisah profesor dan mahasiswanya, ya. Dan kemudian profesor itu memegang sebuah tempat dari kaca, wadah kue dari kaca. Bayangkan wadah kue ini, ya, biarkan ada wadah kue. Dan kemudian profesor itu meletakkan batu yang besar paling bawah kepada mahasiswanya. Dia bilang, "Hei mahasiswa, akan aku letakkan batu besar yang paling besar ini di dalam wadah kaca. Kemudian diletakkan yang kecil di atasnya, kemudian diletakkan lagi pasir-pasir di atasnya." Kemudian profesor bertanya kepada mahasiswanya, "Mahasiswa, apakah sudah penuh wadah kacanya ini?" "Sudah profesor." Sudah profesor, ya. Kemudian dia membalik, yang kecil diletakkan duluan di dalam wadah kaca ini, kemudian yang lebih besar, ternyata tidak muat. Dan kalau kita praktekkan Bapak Ibu, ternyata memang tidak muat. Saya pernah dalam sebuah pelatihan pengembangan sumber daya manusia, saya minta kepada audiens untuk meletakkan batu yang kecil dulu, kemudian yang besar, ternyata tidak muat. Ada satu makna yang bisa ditarik dari sana, bahwa sebetulnya batu-batu besar itu, kita juga punya batu-batu besar dalam kehidupan kita. Batu-batu besar itu adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau batu-batu besar di kehidupan kita itu kita letakkan pada skala prioritas yang lebih penting, kita dahulukan, itu kita bisa menata batu-batu kecil di atasnya. Tetapi kalau batu-batu kecil itu kita letakkan pertama kali dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak penting, maka
kehidupan kita tidak bisa kita kerjakan. Batu-batu besar dalam kehidupan kita apa saja, Mas? Apa saja, Pak? Cari nafkah. Cari nafkah, ibadah, apa Mas? Poligami. Tadi kok jawabnya poligami, mencurigakan. Ada istrinya nggak ya? Bahkan terus kayak situ, Mbak. Ini bahaya loh, Mbak, ya. Karena ganteng, Mbak, itu ganteng, pintar itu kan berbahaya, ya. Kecuali kalau memang mengizinkan, ya. Oke, karena pas ini juga ada ini ya, susunya yang subur. Jadi ketika kita bisa meletakkan batu-batu besar di dalam kehidupan kita prioritaskan, kita dahulukan, insya Allah kita akan bisa membangun satu konstruk kehidupan seorang mukmin yang luar biasa, yang ideal. Tapi kadang-kadang kita tergoda untuk menyusun batu-batu kecil dulu. Hal yang remeh-temeh kita dahulukan. Maka sudah tidak ada waktu bagi kita untuk membangun batu-batu besar, untuk memprioritaskan hal-hal yang utama di dalam kehidupan kita. Inilah konsep Islam. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Betul, Mas Arvin? Betul, ya. Ini ada yang belum nikah belum? Ada yang belum nikah? Ada? Ngaco langsung. Mas belum nikah ya, Mas ya? Oh, belum nikah ya? Wajahnya kelihatan masih baby face ya. Baby face ya. Nah, apalagi tantangan buat orang-orang yang belum nikah ya. Ini banyak sekali batu-batu kecil yang mengganggu ya. Yang punya banyak batu kecil, Mas? Oh, enggak punya batu kecil ya. Jadi insya Allah ajaran Islam, ajaran Rasulullah dengan prioritas kehidupan ini akan membuat kita menjadi manusia ideal, yang ideal. Nah, apa saja sih prioritas yang diajarkan oleh Quran? Ya? Satu adalah iman, dua amal soleh, prioritas ketiga saling menasihati dalam kebenaran, dan prioritas yang keempat saling menasihati di dalam kesabaran. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Asr, alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah prioritas-prioritas yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Quran untuk kita kedepankan, untuk kita dahulukan. Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People mengatakan first and first, yang utama itu didahulukan, yang tidak utama, yang kecil-kecil, yang petty things, yang remeh-temeh itu jangan kita utamakan untuk prioritas untuk dikerjakan ya. Jadi prioritas yang pertama adalah iman, kemudian amal soleh, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran. Komunikasi kita harus komunikasi yang berkualitas, bukan komunikasi yang remeh-temeh. Orang mukmin yang berkualitas itu komunikasinya bukan komunikasi dobos. Dobos tahu? Dobos tidak bermakna, ya. Tapi komunikasi yang bermakna. Dobos itu misalnya apa? Gosip, ya. Yang sering gosip itu bapak atau ibu? Oke. Ya omongannya lebih banyak itu bapak atau ibu? Bapak, alhamdulillah ya. Nyatanya ya kasih ceramah juga bapak. Kita tinggal dobosnya lebih banyak. Masyaallah muslimin rahimahullah ya. Jadi iman kenapa penting? Karena itu jadi fundament bagi kita. Iman, akidah. Akidah itu ikatan artinya. Jadi ketika kita mengklaim bahwa diri kita adalah seorang muslim, seorang mukmin, kita harus mau terikat oleh ikatan-ikatan yang ditentukan oleh Allah. Lanjut, akan kita bicarakan satu persatu. Hal penting satu dan dua, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, Bapak Ibu, adalah satu poin dengan dua sisi. Nanti mas, yang tadi. Oke, kita cek ya. Iman dan amal soleh, sekali lagi Bapak Ibu, adalah poin dengan dua sisi. Jadi
Jadi iman tanpa amal soleh itu membuat kita tidak menjadi seorang mukmin yang sempurna. Mengakunya iman doang ya, tapi amal-amalannya tidak soleh. Jadi iman itu al-imanu aktu biqalbi wa ikroyu bilisani wa amalu bil arkani. Begitu kata Rasulullah. Iman itu tidak cukup hanya kita batin aja atau diklaim secara verbal. Ladies and gentlemen, I am mu'min. Tapi perilakunya tidak menunjukkan orang yang beriman. Itu adalah orang yang tidak berintegritas apa yang dia katakan dan apa yang dilakukan. Dan kita bisa melihat banyak sekali di dalam pembelajaran hidup kita. Kita bisa melihat banyak sekali baik dimensi politik, sosial, ekonomi ya di dalam masyarakat kita. Katanya orang yang beriman ya, tapi kelakuannya tidak beriman ya. Ada juga katanya dari kelompok Islam ya, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa itu adalah didorong oleh nilai-nilai iman ya. Kemudian amal itu artinya adalah perbuatan. Amal soleh diartikan sebagai amal yang baik dan amal yang patut. Jadi bisa kita definisikan bahwa amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat. Lanjut tuh. Masyaallah muslimin rahimahullah ya. Ilahi yash'adul kalimat thayyibu wa amalu sholih. Jadi kalau kita mengklaim kita beriman, amal soleh tanpa amal soleh itu sudah difirmankan oleh Allah bahwa itu adalah bukan kondisi seorang mukmin yang sempurna. Ada yang bertanya dulu, Pak, kalau Thomas Edison itu masuk surga nggak ya? Nah, menemukan lampu yang digunakan oleh seluruh dunia, amal solehnya luar biasa. Kemudian Bunda Teresia itu yang di Kalkuta menolong orang-orang yang miskin, kemudian gelandangan-gelandangan diataskan, itu akan masuk surga? Tidak, Pak. Banyak sekali orang-orang Barat yang humanismenya tinggi sekali, ya, kegiatan-kegiatan kemanusiaannya tinggi sekali. Bahkan di sini ada gerakan-gerakan filantropis, tapi tanpa dilandasi oleh iman. Menurut Islam, menurut konsep Islam, itu tidak akan diterima amalnya oleh Allah ya. Jadi sekali lagi bahwa amal adalah dua sisi, bahwa seorang mukmin itu harus mempunyai satu poin dengan dua sisi, yaitu keimanan dan amal soleh, dan itu tidak bisa dipisahkan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Lanjut. Mari kita berburu amal soleh kepada seorang Muhammad Yunus ya. Ada yang ngerti Muhammad Yunus? Muhammad Yunus siapa itu? Yang Bangladesh buat. Bangladesh. Oke. Peraih Nobel dari Bangladesh. Ini adalah seorang yang dapat kita teladani melakukan amal soleh dari pengertian dan pemahaman keimanannya. Jadi setelah pulang dari Amerika, si Muhammad Yunus itu kemudian melihat banyak orang-orang yang miskin ya di Bangladesh, dan ternyata para pedagang-pedagang yang miskin itu mereka terlilit hutang kepada orang-orang yang menghutangi dengan bunga yang sangat tinggi ya. Kemudian Muhammad Yunus bersama mahasiswanya menggerakkan sebuah bank yang sangat ringan sekali ya, tanpa bunga. Dan orang-orang miskin itu akhirnya bisa dientaskan, para pedagang-pedagang itu kemudian bisa dientaskan ya. Kemudian bank ini ditiru oleh seluruh dunia. Jadi bank dengan fasilitas yang luar biasa dan dengan syarat-syarat yang sangat ringan sekali ya. Muhammad Yunus adalah sosok yang bisa menggabungkan antara keimanan dengan amal soleh. Banyak sekali juga contoh-contoh di sekitar kita, betapa banyaknya orang-orang yang bisa menggabungkan amal soleh dengan keimanan yang kuat yang mereka percayai ya. Dan ini bisa memberikan inspirasi bagi amal soleh yang dilakukan.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Syarat amal soleh itu ada 3. Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah, kemudian yang kedua adalah dengan ilmu, dan yang ketiga didasarkan pada prinsip Quran dan hadis. Jadi syarat amal soleh ini bisa kita jadikan sebagai parameter bagi kita ketika kita ingin melakukan amal soleh. Mari lanjutkan Mas. Nah, contoh ya, mengembangkan pendidikan anak. Kita lihat dari keikhlasan untuk Allah. Kita bisa mengecek apakah program pendidikan yang kita lakukan itu ikhlas ditujukan oleh Allah. Apakah pendidikan yang kita laksanakan itu didasarkan pada nilai-nilai yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian program pendidikan anak itu ditujukan untuk membentuk generasi Islami, insya Allah syarat pertama amal soleh lolos. Kemudian apakah pendidikan yang menghasilkan tadi pentingnya pendidikan lingkungan? Kemudian apakah pendidikan dan programnya itu dikembangkan dengan ilmu pengetahuan, penelitian misalnya. Jadi bagi para teman-teman yang masih mahasiswa di sini, mengembangkan pengetahuan itu juga merupakan usaha dan ikhtiar amal soleh bagi kita, bagi masyarakat mungkin ya. Kemudian apakah dijiwai oleh Quran dan hadis? Yang kedua misalnya mengembangkan teknologi, ikhlas untuk Allah, misalnya menjadikan khalifah dan membangun umat yang kuat, maka teknologi bisa jadi amal soleh. Kemudian teknologi itu harus dikembangkan dengan ilmu pengetahuan dan cek apakah sesuai dengan Quran dan hadis. Teknologi yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis, misalnya teknologi yang tidak bermanfaat kok dikembangkan, itu berarti teknologi yang tidak islami, teknologi yang tidak memenuhi syarat amal soleh. Ya. Apakah ada teknologi yang tidak bermanfaat? Apakah ada Pak? Ada banyak ya. Misalnya apa Pak? Misalnya game ya. Game kalau banyak mudaratnya berarti itu tidak bermanfaat dan bukan merupakan amal soleh. Apalagi Mas? Teknologi yang tidak bermanfaat. Oke. Masih diberi game ibu putra putri? Ya, saya kadang-kadang mengelus dada saya di masjid itu ada yang dikasih game anak-anak ya, kemudian anak-anak ngumpul. Saya lihat ya, dan game itu sangat kejam. Jadi ada pisau ini Bu, pisau kemudian ada orang. Nah pisau itu digerakkan, kepalanya itu padahal, terus kepalanya putus, kemudian jatuh, wah darahnya muncrat-muncrat. Apakah ini kemudian secara kritis? Kalau kita tinjau apakah teknologi seperti ini ditinjau dari perspektif Islam merupakan amal soleh? Bukan ya, tentu saja, karena itu banyak mudaratnya. Jadi ketika kita melihat satu bentuk amal soleh, ya kita harus meninjau dari beberapa sisi, dari beberapa parameter yang diberikan oleh Islam, yaitu ikhlas untuk Allah dengan ilmu dan dijiwai dengan Quran dan hadis. Sholat misalnya, karena amal soleh itu kan tidak hanya ibadah yang bersifat mahdhur, sholat, puasa dan sebagainya, tapi juga amal soleh yang kita kembangkan untuk kemanusiaan juga. Sholat ikhlas enggak ditujukan oleh Allah. Kemudian ilmu tentang sholat itu diterapkan tidak, kemudian sesuai dengan Quran dan hadis. Jadi meninggalkan satu elemen penting akan mengurangi kesempurnaan amal soleh kita. Jadi dengan parameter-parameter seperti ini, maka insya Allah kita memberikan satu clue yang mudah sekali bagi kita untuk mengukur apakah amal soleh yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengisi waktu dengan hal penting dua, saling menasihati. Pentingnya nasihat dalam pandangan Islam, agama adalah nasihat. Kami bertanya untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslim dan seluruh kaum muslimin.
menurut Imam Nawawi, yang pertama nasihat untuk Allah itu artinya bahwa kita beriman kepada Allah dan kita mengikuti ikatan-ikatan yang diberikan oleh Allah. Itulah orang yang berakidah, ikatan. Itu nasihat untuk Allah. Yang kedua adalah nasihat untuk Rasulullah. Itu berarti bahwa kita mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk pemimpin muslimin, mengingatkan agar mereka menjalankan hak Allah, ya. Kalau pemimpin itu sesuai dengan ajaran Allah, Quran dan hadis kita ikuti, tetapi ketika tidak sesuai, kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian yang kelima, nasihat untuk kaum muslimin, menasihati dan menunjuki mereka kepada kebaikan. Jadi tumbuhkan kesadaran, tumbuhkan kebiasaan untuk saling menasihati di antara kita. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, saya percaya sekali bahwa Bapak Ibu setuju dengan saya, ya. Jadi open your mind, open our mind. Jadi kita harus terbuka terhadap nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang lain, ya. Salah satu resepnya adalah minta masukan dari orang-orang lain, minta masukan dari istri kita, minta masukan dari suami kita, ya. Misalnya Mas Putri sudah punya istri? Belum, ya? Kayaknya wajahnya dewasa, ya. Oke, bahasa halusnya tua. Tapi dewasa sekali, ya. Semoga nanti saya doakan cepat jodoh, Mas. Oke, Pak Amin, udah punya istri? Putranya banyak, ya, kerja lagi, ya. Nah, jadi kebiasaan untuk meminta nasihat itu harus dikembangkan bagi kita orang-orang mukmin, Bapak Ibu, ya. Ini akan bagus sekali dan terbuka menerima nasihat kepada istrinya. Untuk nilai 1 sampai 10, bagaimana Mama akan memberikan nilai bagi saya dalam hal komunikasi di dalam keluarga? Kemudian istrinya jawab, "Alah, Bapak itu kalau naik itu nilainya paling 4. Bapak jangan marah kalau dikasih nilai 4, karena itu masukan, ya. Jangan, alah Bapak itu kalau saya jujur ya itu 4. Janganlah langsung marah. Wah, dangi. Itu kan sikap yang tidak terbuka, sikap yang tidak terbuka. Sikap yang open minded seharusnya adalah, oh begitu Bu. Kalau untuk bisa nilai 10 itu kira-kira Bapak harus bagaimana Bu? Oh Bapak itu harus memanfaatkan waktu minimal ya, kalau di rumah ya 1 jam 2 jam itu ngomong dengan kita, diskusi Pak, ya, diskusi. Kemudian juga ajaran kami konsep-konsep tentang akhlak dong Pak, ya. Ini kan bisa memberikan masukan kepada kita. Kira-kira itu akan berat nggak dilaksanakan? Ya pertama kali memang berat, ya, terutama bagi yang minta nasihat. Karena pada dasarnya secara manusiawi orang itu nggak mau dinasihati, ya. Tapi Islam mengajarkan kita untuk menggali feedback dari kaum mukmin di sekitar kita, ya, anak, istri, suami. Begitu juga dengan suami, Bu, Pak. Untuk masakan Mama itu Papa mau ngasih skor berapa dari 1 sampai 10? Mama itu masakannya kok sering kasihan. Kok seringnya kasihan ya? Maaf Pak, karena sering ketetesan keringat. Ketika dinilai oleh suaminya 5 nilainya untuk dapat 10 gimana Bapak, ya? Kemudian sang suami memberikan masukan-masukan. Kepada anak pun minta feedback.
Karena yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim itu konsep pendidikan di dalam keluarga itu adalah menasihati, berdialog, dialog ya. Dialog itu artinya give and take ya, ada feedback ya, ada dialektika, komunikasi dua arah. Gitu. Mari kita coba minta nasihat dan memberikan nasihat. Insya Allah ini sesuai dengan jalan Rasulullah dan Allah ya. Yang jadi manajer seperti Mas Febri ini. Oke. Yang manajer siapa sih? Oh, semuanya manajer, saya mungkin ya. Om Lukas kepada anak buahnya Bapak Ibu, performance kepemimpinan saya itu dari 1 sampai 10. Kalau Anda memberi nilainya berapa? Sebetulnya masukan-masukan seperti ini kan sudah diterapkan oleh manajemen modern sekarang ini. Ya, perusahaan-perusahaan, kemudian organisasi-organisasi profesional itu selalu meminta masukan dan feedback kepada klien dan customer-nya. Itu sebetulnya adalah ajaran yang sangat Islami, minta nasihat. Ya. Dan nasihat itu bisa kita berikan dan menjadi gaya hidup kaum mukmin setiap harinya. Insya Allah dengan nasihat-nasihat ini kita bisa mengasih waktu kita dan kita bisa berbagi diri kita dari waktu ke waktu sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Lanjut mas. Selanjutnya prioritas yang segera harus kita lakukan adalah nasihat di dalam kesabaran. Kesabaran kita ketahui Bapak Ibu ada berapa macamnya. Perintah kepada Allah, ada kesabaran dalam menjauhi larangan Allah, ada sabar dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Jadi inilah kesabaran-kesabaran yang diajarkan oleh Islam. Jadi sabar adalah proses mental, sabar adalah proses yang terjadi yang menurut Daniel Goleman disebut dengan emotional intelligence. Dan emotional intelligence itu counts to our success. Sebuah penelitian di Stanford di Amerika menunjukkan bahwa orang-orang yang sabar mampu menahan emosinya, mampu menahan keinginan-keinginan yang sesaat, itu cenderung lebih sukses di dalam pekerjaannya, di dalam organisasinya, di dalam mengelola emosinya, di dalam mengelola kehidupannya ya. Jadi mari Pak ya. Sabar dibuktikan secara ilmiah akan berkontribusi terhadap kesuksesan kita. Ya. Orang yang sabar adalah orang yang proaktif, mampu menahan amarahnya ya. Rasulullah bilang laisa sadidu bisur'ati inama sadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat itu adalah bukan orang yang menang di dalam pertempuran pergulatan ya. Gelut berkelahi, tapi orang yang hebat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Maka menurut ajaran Rasulullah kita harus jadi orang-orang yang hebat dengan menahan amarah kita. Menahan amarah adalah menunjukkan suatu indikasi bahwa kita termasuk dalam orang-orang yang bersabar. Siapa yang masih suka marah-marah? Di rumah tangganya, di dalam keluarga, itu harus introspeksi diri untuk menuju manusia yang lebih sabar. Ya. Orang-orang yang sabar itu akan kemudian bisa dilihat dari wajahnya, wajah-wajahnya yang teduh-teduh ini. Ini sabar. Sangat teduhnya itu ngantuk. Mas Erwin jadi kontennya. Jadi manusia yang sabar itu adalah manusia yang mampu menggunakan, kita dikaruniai oleh Allah sebagai khalifah, itu dikaruniai ya neokortex, otak besar. Dan kata Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence, orang-orang yang sabar itu Bapak Ibu, itu ketika ada stimulus ya, itu tidak diolah di otak besar, tapi langsung dimasukkan amigdala, masuk ke amigdala. Itu otak reaktif. Otak amigdala itu adalah otak-otak yang dimiliki oleh binatang ya, otak reaktif. Jadi ciri khas manusia itu adalah
dia bisa menahan emosi yang bersabar dengan mengolah di dalam neokortek, mempertimbangkan ya dengan sikap bijak, dan munculnya adalah sikap kesabaran. Dan ini adalah perintah dari Allah. Dan innallaha ma'asyabirin. Allah itu suka pada orang-orang yang sabar. Pemimpin yang hebat itu sabar. Kepala rumah tangga yang hebat sabar. Ibu rumah tangga yang hebat sabar. Mukmin yang hebat sabar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Next. Ada satu konsep kuadran waktu. Nanti ada yang pernah membaca ini ya. Kalau kita bisa menggunakan kuadran waktu ini dengan efisien dan baik, insya Allah kita bisa melakukan manajemen waktu kita dengan ideal. 4 kuadran waktu itu, yang pertama adalah penting dan genting. Yang kedua penting, genting itu penting dan mendesak. Misalnya apa? Ada seorang yang anaknya jatuh, kemudian harus segera dibawa ke rumah sakit ya, dengan ambulans. Penting dan genting. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, mati. Ada mahasiswa, besok ujian, maka sekolah harus belajar dengan sistem SKS, sistem kebun semalam. Kalau tidak belajar akan gagal ujian. Ini penting dan genting. Penting dan genting itu biasanya terjadi kalau kita sudah suka menunda-nunda pekerjaan. Bagaimana dalam konsep ibadah kepada Allah? Bisa saja terjadi penting dan genting. Udah mau mati, udah tua ya, baru sadar bahwa betapa selama hidup saya tidak mengisinya dengan amal-amalan soleh ya. Maka baru tersadar. Itu masih bagus daripada menjelang sakaratul maut. Itu baru tersadar ya. Dan untuk mengucapkan la ilaha illallah aja kesulitan ya. Penting dan genting ya. Apakah penting dan genting ini adalah ciri khas seorang mukmin yang efektif, Bapak Ibu? Apakah ini ciri yang efektif? Saya tanya. Penting dan genting, kuadran pertama. Tidak. Karena ini adalah hidup yang penuh dengan stres, hidup yang tergesa-gesa, hidup ala pemadam kebakaran. Jadi bereaksi ketika ada api datang. Itu hidup ala pemadam kebakaran. Itu tidak efektif ya. Kemudian yang ketiga, kedua nanti kita bicarakan, kali ini yang paling ideal. Yang ketiga, tidak penting dan genting. Tidak penting dan genting. Di kantor misalnya harus menjawab email-email dari sahabat ya, yang nggak penting sebenarnya ya, tapi harus segera dijawab ya. Apakah ini efektif? Menjawab SMS yang sebenarnya tidak penting, atau banyak sekali tamu ya, datang ke rumahnya tapi sebenarnya tidak begitu penting ya. Ini juga bukan merupakan ciri mukmin yang efektif kalau kita mengakomodasi yang tidak penting tetapi penting secara terus menerus ya. Bukankah di dalam konsep manajemen kita bisa melakukan delegasi misalnya ya. Kemudian yang keempat, tidak penting dan tidak penting. Ini yang disebut dengan al-laqwa walladzina hum 'anil laqwi mu'ridun. Ini yang sudah dihindari sebenarnya oleh Quran, oleh Allah. Tidak penting tapi tidak penting. Kalau kita masih terjebak melakukan tidak penting dan tidak penting, maka kita bisa menjadi mukmin yang tidak efektif, mukmin yang mubadir, mukmin yang tidak bermanfaat. Chatting, ya kan, chatting di komputer berkepanjangan ya. Ini biasanya dilakukan oleh, tapi ini biasanya oleh anak-anak muda. Oke, chatting dan orang tua. Kemudian apa lagi? Penting, tidak penting, tidak penting. Tidak penting, tidak mendesak. Ngobos berkepanjangan. Wow, ngobrol berkepanjangan. Nggak penting, nggak penting. Ngomong yang tidak penting.
Ini banyak sekali ya kita lakukan sehari-hari ya, dan selama ini tidak disadari. Dan kita nggak mengerti bahwa sebenarnya ini tidak efektif. Ya, oke. Seorang ibu-ibu ditanyai, Bu, Ibu dari mana? Oh, tadi saya itu dari pasar, Mas. Allah, di pasar itu ya apa-apa naik ya, bawang naik, beragam naik, lombok naik, hijau-hijau naik ya, semuanya naik ya, lombok juga naik. Alah Mas, tadi saya di pasar ketemu itu loh Mas Jendino. Alah, itu orang itu kok sekarang punya skandal loh ya dengan Mbak Suminten itu loh ya. Kemarin saya melihat itu jalan-jalan ya, malah ya boncengan lah, bocah aneh ya. Jadi kadang-kadang kita berbicara mengenai hal-hal yang tidak penting ya. Dan panjang sekali ya. Yang ditanyakan sedikit tapi panjang sekali. Hal-hal yang tidak penting. Al-laqwa sekali lagi itu ada secara lisan, ada secara perbuatan. Ngomong yang nggak penting, perbuatan yang nggak penting. Ini harus kita hindari. Karena apa Bapak Ibu? Karena ini bukan merupakan ciri seorang mukmin yang efektif. Ada seorang anak muda, wah ngomong nggak penting. Tanya dia, seorang bapak-bapak di bis, Mas ini Tora Sudiro ya? Bukan, saya bukan Tora Sudiro. Tanya lagi, Mas ini Tora Sudiro? Bukan, Mas ini bukan jengkel ya? Turun dari bis, wah dikuntit sama anak muda ini. Mas ini Tora Sudiro ya? Tanya lagi, dia jengkel, lalu akhirnya jawab, betul. Dia bohongin, sayalah Tora Sudiro. Si anak muda ini, dia tanya, kok nggak mirip? Ya. Ini kan nggak penting. Ini kan nggak penting. Maka strategi kita menjadi mukmin yang efektif adalah melakukan yang penting. Melakukan yang penting dan tidak penting. Ini strategi menjadi mukmin yang efektif. Maksudnya apa Pak? Maksudnya begini Mas ya. Batu-batu besar yang diterangkan tadi itu kemudian kita analisa batu besar apa saja sih yang ada dalam kehidupan kita, apa saja? Ibadah, sholat ya, kemudian apa lagi? Mengkaji Quran. Yang penting apa lagi? Batu besar kita, kesehatan. Kesehatan itu nggak penting. Khusuk sholatnya tapi nggak sehat. Allah, nggak sehat. Bukankah mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Rasulullah ya daripada mukmin yang lemah? Oke. Kemudian ilmu pengetahuan untuk membangun kehidupan kita itu penting. Maka itu harus diagendakan di kuadran yang kedua. Apalagi Bapak Ibu? Kehidupan keluarga yang baik, yang ideal itu harus diagendakan. Nah, mukmin yang ideal dengan berfokus pada penting dan tidak penting, ini berusaha untuk membangun day to day basis. Jadi program harian yang terpenuhi, ya. Akhirnya menjadi mukmin yang mantap dan ideal. Kembangkan kehidupan keluarga yang ideal, yang komunikatif, yang harmonis, dengan komunikasi, ya, yang sehat, dengan frekuensi komunikasi yang memadai. Kembangkan intelektualitas dengan banyak membaca, dengan diskusi. Kembangkan intelektualitas dan knowledge tentang Quran, tentang hadis, tentang ajaran-ajaran Islam, dan lebih memperbanyak frekuensi kita untuk diskusi masalah-masalah keagamaan. Ya. Kembangkan kesehatan fisik dengan melakukan olahraga bersama. Oke, olahraganya apa? Push up. Olahraganya apa? Lari pagi. Oke. Mas, olahraganya? Badminton, lari pagi, begadang. Ya. Sepeda. Oke. Jadi kesehatan. Nah kalau perlu jalan sehat bersama, sepeda bersama, kalau bersama-sama menjadi
bersemangat. Oke. Apa? Oke. Kalau Mas Febri olahraganya apa? Impor tumis ya. Tangannya saya biasa. Nah, ketika kita mampu untuk memfokuskan di sini, insya Allah Bapak Ibu, kita akan jadi beriman, sehat, oke, pintar, oke, makmur, keluarga harmonis, ya. Islam itu tawazun, Islam itu mempertahankan keseimbangan dalam berbagai aspeknya. Maka fokuskan pada kuadran kedua agar tidak terjebak pada kuadran yang pertama, agar kita tidak terjebak pada yang penting dan genting, penuh dengan stres dan mendekati kehidupan dengan teknik pemadam kebakaran, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, ya, refleksikan kisah tukang kayu dan rumahnya. Coba. Oke. Belum masih belum. Di sini belum. Refleksikan Bapak Ibu, seorang tukang kayu dan rumahnya. A true story of a carpenter. Mr. Chris Miller, a Netherlands carpenter who was ready to retire, he told his employee of his plans to leave the house, building business to live a more leisure life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. The employee was sorry to see his good worker go and ask if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter agreed and started working on the last project of his life. Since it was his last project, he worked half-heartedly, bekerja hati. He said goodbye to overtime. He did not consider to find the best cement mixture. He did not consider having a swimming pool in his project. He did not use quality wood for doors. The furniture was not of good quality. The employee called the carpenter in his office and gave the keys of this newly built house to the carpenter, saying, "This is my gift to you for your such a commendable service over 15 years. The carpenter was shocked. What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. So it is with us. We build our lives a day of time, often putting less than our best into the building. Then with a shock we realize we have to live in the house we have built. If we could do it over, we would do it much differently. But you cannot go back." Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan kita sekarang ini kita sedang membangun rumah sebetulnya, dan kita dikasih kepercayaan oleh Allah untuk membangun rumah kita, dan rumah kita adalah rumah di akhirat kelak. Terkadang kita nggak menyadari bahwa kita setengah hati di dalam membangun rumah kita di dunia ini, betul? Kita memakai semen yang kelas kedua, kita memakai kayu yang tidak berkualitas,
kita memakai atap yang tidak berkualitas, ya. Dan akhirnya setelah kita meninggal, Allah akan memberikan kunci kepada kita, ya. Mas Febri, ini kuncinya. Mas Erwin, kuncinya, ya. Jadi kunci itu akan diberikan, kunci rumah itu akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita akan ngerti nantinya kalau kita bangunnya nggak berkualitas. Coba ada dua pilihan rumah kita, kalau tidak di surga dan atau di neraka. Maka dari itu, manfaatkan waktu. Saya mengajak diri saya sendiri dan para hadirin, marilah kita manfaatkan waktu di dunia ini untuk membangun rumah kita di akhirat kelak, sehingga kita bisa diberikan kunci rumah di surga oleh Allah. Kita manfaat waktu dengan manajemen waktu yang sebaik-baiknya, ya. Kita hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan kita fokuskan pada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Saudara atas keterangannya tentang masalah betul. Ya, langsung saja tanya jawab kalau yang ditanyakan barangkali. Ya, saya ibu dulu. Ya udah sih. Lu nanya dipaksa-paksa sih. Ada Mas Andri. Mas Andri dulu. Oh tadi kan. Nggak ada yang nanya ini? Hah? Ya, nggak ada pertanyaan Ustaz. Baik. Nggak ada yang bertanya bener? Cuma mau tahu tadi Muhammad Yunus siapa? Oh, Muhammad Yunus siapa? Baik, kok juga mau nanya. Ya itu dulu berarti Ustaz. Muhammad Yunus itu seorang Muslim, ya, dari Bangladesh, ibu, ya, dan dia adalah seorang profesor di Bangladesh dan dia mendirikan sebuah bank percontohan yang ditiru oleh orang-orang di seluruh dunia. Bank ini untuk orang miskin. Bank ini untuk orang miskin. Sudah ribuan pedagang kecil yang ditolong oleh Muhammad Yunus dengan bank ini, ya. Grameen, namanya Grameen Bank, ditiru modelnya untuk memberdayakan umat, ya. Dan saya tadi menghubungkannya dengan amal soleh. Jadi sebetulnya kita bisa meneladani Muhammad Yunus ini dalam gerakan-gerakan amal soleh. Dan kalau kita mampu meneladani gerakan-gerakan seperti yang dimunculkan oleh Muhammad Yunus ini, insya Allah kita bisa memberikan gerakan-gerakan yang memberdayakan umat, ya. Dan itu sudah ada refleksi dari amal soleh kita. Jadi kadang-kadang selama ini keislaman kita itu berhenti pada tataran ibadah makhluk, ya. Bahwa kita itu berislam kalau sudah sholat, kalau sudah puasa, ya. Kemudian kita bersikap abai terhadap program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat, pencerdasan dan pencerahan, ya. Maka sebetulnya inspirasi amal soleh itu harus kita tarik, ya, untuk meningkatkan kualitas kehidupan keumatan kita sebetulnya. Dan Muhammad Yunus sebagai salah satu contohnya, ya. Sebetulnya tidak harus mengambil contoh global seperti itu. Saya punya tetangga, ya, namanya Mbah Dosan, ya. Itu udah tua, hidupnya di kampung Muhammadiyah di Jogja, di Kauman. Beliau itu mendirikan perpustakaan, gerakan keumatan, perpustakaan besar sekali dan gratis. Bahkan Mbah Dosan itu sering pakai sepeda nganterin buku-buku cerita anak-anak kepada tetangga-tetangganya. Setelah saya tanyai, Mbak, si Mbak kok repot-repot begini, kenapa sih Mbak? Nah, saya itu hanya mencari modal untuk di akhirat kok. Nah, boleh dan cara nak istilah untuk mencari pahala. Ini luar biasa. Seorang dosa, udah tua sekarang udah almarhum, Mbah Dosan. Anaknya dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dokter di
sampai PKU Muhammadiyah, Pak Erwin namanya ya, anaknya itu ya. Gerakan-gerakan seperti ini yang harus dimunculkan. Jadi inspirasi dari Muhammad Yunus, dari Mbak Dosa dan sebagainya akan menjadi gerakan-gerakan kita. Ingat Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, rumah sakit, kemudian ratusan pendidikan, ribuan sekolah. Itu hanya dari satu ayat saja, Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un. Dia gunakan untuk memberdayakan dan mencerahkan masyarakat. Betapa luar biasanya kalau kita mampu merealisasikan ayat-ayat yang lain dalam gerakan-gerakan keumatan kita. Bagaimana majunya gerakannya ya. Teologi Al-Ma'un, satu teologi dari ajaran Quran aja sudah bisa membuat pendidikan, membuat rumah sakit, membuat pantai asuhan. Bagaimana kalau kita ambil dari Quran itu kemudian teologi-teologi yang lain, teologi teknologi, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi akhirnya Muhammad Yunus itu mendapatkan hadiah Nobel ya, itu dari Bangladesh ya. Oke, kalau tertarik nanti saya kasih SMS. Enggak ya, saya punya SMS ya. Iya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih dari semangat untuk bertanya. Nama saya Eka Ustaz. Yang saya juga kebetulan pernah ikut ini ya, yang sebagai Bishop dari Effective People. Cuma saya sampai sekarang itu masih kesulitan itu untuk implement karena gini. Ya mungkin nanti saya mohon diberi tips atau gimana itu dengan cara-cara atau mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini sekarang dalam kehidupan sehari-hari kita kan sudah ada rutinitas gitu ya. Jadi seolah itu yang English termnya itu refresh gitu ya. Kita setiap hari pagi sudah jelas ya kita lakukan mulai dari sarapan mandi, sarapan pergi kerja, pulang kerja, dan melakukan aktiviti yang lain gitu ya. Terus weekend kita sudah ada aktiviti mulai dari Sabtu pagi sampai Minggu malam itu sudah ada gitu ya. Jadi seolah itu konsep big rocks, little rocks itu kita nggak tahu mana ini yang big rocks itu yang mana, yang little rocks itu yang mana yang harus kita perhatikan, yang seharusnya jadi priority kita itu yang mana? Karena seolah hari-hari kita itu dalam setiap minggu itu sudah terisi gitu ya dengan rutinitas yang seperti itu, tanpa kita menyadari bahwa apakah ini little rocks, apakah ini big rocks, mana yang harus saya spend more time in itu ya. Harusnya yang big rocks itu yang kita perhatikan. Cuma kadang soal itu lost in our daily routine gitu ya. Jadi gimana itu? Mungkin jangan punya tips bagaimana apakah kita harus reset gitu ya? Mungkin kita analyze semua aktiviti yang sudah kita lakukan, mana yang big rocks, mana yang little rocks, baru nanti kita more priority untuk yang big rocks. Terus saya sampai masih kesulitan. Mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pernah membaca bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People? Ketika saya membaca pertama kali buku itu, saya kemudian langsung luar biasa. Ini Islami ya, minus sholat ya. Ini Islami sekali isinya. Jadi, karena di dalamnya sebetulnya konsep tawazun ya, konsep keseimbangan di dalam Islam. Ini ditulis oleh Stephen Covey ya. Dan termasuk di dalamnya ketika kita mengkategorisasikan big rock dan little rock, itu harus tawazun, itu harus berkeseimbangan ya. Big rock, hal-hal yang penting itu definisinya adalah hal-hal yang sangat vital yang membantu kehidupan kita menuju yang lebih baik. Little rock itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang vital. Itu dibagi oleh Stephen Covey dan ini sangat Islamis. Itu body, mind, dan spirit. Maka energi kita itu harus dimanfaatkan untuk membangun body, mind, spirit. Dari segi body kesehatan itu penting sekali, harus kita jaga karena mukmin yang kuat lebih disukai daripada mukmin yang lemah. Fisik adalah untuk perjuangan kita, untuk berjihad, untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan dan ibadah kita.
sangat penting. Ini harus dijaga. We have to spend more time on that body. Kemudian mind, intelektualitas kita. Ini yang membuat kita menjadi seorang khalifah sejati. Kalau kita intelektualitasnya kita tinggi, wawasannya banyak, kecerdasan berpikir kita untuk membangun keumatan. Ini perlu orang-orang yang cerdas. Maka juga ini harus dimanfaatkan waktunya untuk mengembangkan kecerdasan kita dengan membaca, ya. Baca dilakukan nggak Bu di rumah? Sebetulnya bisa melihat gaya membaca, kebiasaan membaca itu dari buku-bukunya yang ada di rumah. Kalau saya bertamu ke Ustaz Hamim, langsung Ustaz senang moco, senang baca. Berarti dari bagian mind ini sudah dikembangkan. Dibaca Ustaz? Ya. Kemudian spiritual. Nah ini ibadah makhluk kita yang harus diperkuat. Jadi kualitas sholat kita, misalnya yang paling sederhana, misalnya ketika sholat selama ini kita nggak ngerti artinya, itu kan berarti sholatnya belum berkualitas, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukarahatan ta'maluna ta'malun. Jadi ini perintah Allah. Jadi dikatakan di sana kalau kita sholat di dalam keadaan mabuk itu dilarang ya Allah. Karena apa? Kalau dalam keadaan mabuk itu kita nggak ngerti artinya. Jadi jika dibawahi nggak ngerti artinya, itu sebenarnya kita nggak boleh sholat. Harus ngerti artinya. Kenapa? Karena sholat itu merupakan komunikasi kita dengan Allah, dan bacaan-bacaan yang kita baca itu memberikan pengertian dan pemahaman. Ada pengertian, ada pemahaman, ya. Ada knowledge, ada pengetahuan yang akan membentuk hidup kita menjadi lebih baik, gitu kan? Nah, kalau dalam hal spiritual, sholat misalnya belum bagus, maka manfaatkan waktu kita untuk belajar tentang sholat, mengerti artinya yang kita baca. Ya, surat-surat itu harus dimengerti artinya. Tafsir-tafsir, kajian-kajian itu dimulai dari sholat-sholat yang kita baca, sebaiknya menurut saya, ya. Karena itu akan membantu mukmin untuk memahami. Jadi kalau body, mind, dan spirit ini sudah kita bangun bersama-sama, insya Allah kita akan jadi umat yang tawazun, yang berkeseimbangan. Bodinya sehat, kecerdasannya bagus, intelektualnya bagus, kemudian kedekatan kita kepada Allah, kualitas ibadat makhluk kita bagus. Jadi akan tercapai keseimbangan antara dunia akhirat, spiritual, material, zikir dan pikirnya, lahir dan batinnya. Begitu. Oke, J. Saya kira itu. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Tidak. Ada lagi? Tidak. Kalau ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada, ya ada pengumuman dari Suro atau dari IAM sendiri? Tidak ada yang sudah berkenan. Assalamualaikum.